Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Diari Fiera, NIM 21030639 dari Program Studi Peternakan kelas PTIC, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidiana Sari SPTMP. Di sini saya akan menjelaskan tentang mineral, vitamin, dan uji coba vitamin. Pertanyaan tentang mineral. Yang pertama, jelaskan pengertian dan fungsi mineral secara umum pada tubuh ternak. Mineral merupakan suatu benda padat homogen yang terdapat di alam, terbentuk secara anorganik, mempunyai komposisi kimia pada batas tertentu, dan mempunyai atom yang tersusun secara teratur. Secara umum, mineral berfungsi sebagai membentuk bagian dari kerangka gigi dan hemoglobin, mempertahankan keseimbangan asam basa yang tepat dalam cairan tubuh, mempertahankan tekanan osmotik seluler, mempertahankan keasaman yang tepat dari getah pencernaan yaitu magnesium, zinc, dan kalsium. Kemudian mencegah kekejangan, mempertahankan kontraksi yang tepat dari urat daging, dan mencegah kekejangan. Yang kedua, jelaskan fungsi mineral makro dan mineral mikro. Fungsi dari mineral makro merupakan yang pertama, natrium berfungsi sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi, transmisi saraf. Yang kedua, mangan berfungsi sebagai aktivator enzim, pembentukan tulang dan pertumbuhan. Yang ketiga, klorida sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi, sekresi cairan atau gastrik. Yang keempat, magnesium sebagai pembentukan tulang, aktivator enzim untuk metabolisme karbohidrat dan lipida. Yang kelima, fosfor sebagai pembentukan tulang dan gigi, metabolisme energi, kemudian bagian dari DNA dan RNA, dan 0,09% terdapat di dalam air susu. Yang keenam, kalsium sebagai bahan pembentukan tulang dan gigi, pembekuan darah, kontraksi urat daging, dan 12% terdapat dalam air susu. Yang ketujuh, potasium sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi, eksitasi syaraf dan otot, dan aktivator enzim. Fungsi dari mineral mikro adalah yang pertama, zinc sebagai komponen dan aktivator enzim dan penyembuhan luka. Yang kedua, ferrum sebagai pembentukan hemoglobin dan bagian dari sistem enzim. Yang ketiga, cuprum sebagai pembentukan hemoglobin, pigmen, dan koenzim. Yang keempat, lodin berfungsi sebagai konstituen hormon tiroid, pembentukan hormon tiroksin. Yang kelima, sulfur sebagai sintesis protein mikroba, otot, dan asam-asam lemak. Yang keenam, kobalt sebagai bagian dari vitamin B12 dan untuk pertumbuhan mikroba rumen. Yang ketujuh, fluorid sebagai esensial untuk hewan-hewan laboratorium. Yang kedelapan, selenium sebagai metaloenzim dari enzim glutathione peroksidase yang berfungsi untuk menghilangkan H2O2, berasosiasi dengan vitamin E dan sistem imunitas. Dan yang ke-9, molybdenum merupakan bagian dari enzim sulfit oksidase yang berfungsi untuk oksidasi sulfit. Pertanyaan tentang vitamin. Yang pertama, jelaskan pengertian vitamin. Vitamin merupakan substansi organik yang dibutuhkan oleh ternak dalam jumlah sangat sedikit, berguna untuk mengatur berbagai proses dalam tubuh agar berjalan normal.
termasuk kesehatan, pertumbuhan, dan reproduksi. Yang kedua, apa saja sifat-sifat umum vitamin? Sifat-sifat umum vitamin terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu larut dalam lemak dan larut dalam air. Larut dalam lemak yaitu ada vitamin A, D, E, dan K. Yang pertama terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Yang kedua mempunyai bentuk provitamin yang bisa diubah menjadi vitamin dalam tubuh, contohnya provitamin A dan provitamin D. Yang ketiga tidak terdapat di semua jaringan. Vitamin umumnya berasal dari jaringan tanaman kecuali vitamin C dan D yang terdapat dalam jaringan hewan. Yang keempat menyusun struktur jaringan. Yang kelima diserap bersama lemak. Vitamin larut dalam lemak diabsorpsi dari saluran pencernaan bila ada lemak. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan penyerapan lemak merupakan ukuran partikel atau adanya empedu yang dapat meningkatkan penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Yang keenam diserap bersama lemak. Vitamin yang larut dalam lemak disimpan pada deposit lemak dan penyimpanannya akan meningkat dengan meningkatnya konsumsi vitamin larut dalam lemak. Yang ketujuh dikeluarkan melalui feses. Vitamin larut dalam lemak diekskresikan lewat feses. Yang kedelapan kurang stabil, dapat dipengaruhi oleh cahaya, oksidasi, dan lain-lain. Yang kesembilan, secara fisiologi, vitamin yang larut dalam lemak dibutuhkan dalam pengaturan metabolisme. Larut dalam air yaitu ada vitamin B dan C. Yang pertama tidak hanya tersusun oleh karbon, hidrogen, oksigen, sulfur, nitrogen, atau karbon monoksida. Yang kedua tidak ada dalam bentuk provitamin. Contohnya, triptofan bisa diubah menjadi niacin, tetapi niacin tidak disebut provitamin. Yang ketiga terdapat di semua jaringan. Yang keempat, vitamin yang larut dalam air sebagian besar terlibat dalam transfer energi karena vitamin ini ada di setiap jaringan hidup, tersedia dan dibutuhkan. Yang kelima, diserap dengan proses difusi. Biasanya, artinya penyerapannya sederhana seiring dengan penyerapan air dari saluran pencernaan masuk ke dalam sel darah. Yang keenam, sebagai prekursor enzim atau merangsang enzim. Yang ketiga, jelaskan jenis-jenis vitamin dan fungsinya pada tubuh ternak. Yang pertama ada vitamin A, merupakan nutrisi yang penting dalam tubuh yaitu pada mata, epitel, dan tulang. Lalu ada tiamin atau vitamin B1 berperan dalam koenzim sebagai koenzim pirufat dan ketoglutarat dehidrogenase. Kemudian ada riboflavin atau vitamin B2, memiliki fungsi sentral dalam produksi energi dan pernapasan seluler dan juga merupakan prekursor kofaktor. Ada niacin atau vitamin B3, berfungsi menurunkan kadar kolesterol dengan cara menurunkan produksi protein yang mengangkut kolesterol di dalam darah. Selanjutnya asam pantotenat atau vitamin B5 diperlukan untuk sintesis koenzim A. Kemudian piridoksin berfungsi dalam perubahan triptofan menjadi niacin dan dalam penggunaan asam lemak. Kemudian ada biotin yang berfungsi dalam metabolisme lemak, karbohidrat, dan protein. Selanjutnya folat yang berfungsi dalam sintesis purin dan pirimidin.
Selanjutnya ada vitamin D yang berfungsi untuk membantu proses absorpsi kalsium dan fosfor. Berperan dalam proses reabsorpsi fosfor pada ginjal dan berperan dalam pembentukan tulang. Dan vitamin E berfungsi untuk membuat normalnya proses reproduksi berbagai jenis ternak sebagai antioksidan dan memperbaiki zat besi oleh usus. Lalu vitamin K memiliki fungsi dalam proses pembekuan darah, khususnya diperlukan dalam sintesis protombin di dalam hati. Yang terakhir vitamin C berfungsi dalam sintesis kolagen, katekolamin, karnitin, metabolisme kolesterol, tirosin, dan kortikosteroid, pembentukan asam empedu, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Selanjutnya di sini saya akan menguji kandungan vitamin C yang ada di dalam buah-buahan dan pakan ternak. Bahan yang saya gunakan adalah buah jeruk nipis, buah tomat, buah pisang, kemudian pakan ternak yang saya gunakan adalah rumput benggala dan rumput gajah mini. Dan saya menggunakan betadine. Sekarang kita akan menguji coba kandungan vitamin C yang ada di dalam bahan-bahan ini. Pertama, saya akan meneteskan 5 tetes betadine ke semua bahan. Lalu diaduk. Bisa kita lihat perubahan yang terjadi. Pada betadine mengandung providon iodin 10% yang setara dengan iodin 1%. Iodin ini yang sebenarnya menjadi indikator karena reaksi antara asam askorbat dalam vitamin C dengan iodin akan menghilangkan warna dari iodin. Sehingga larutnya yang mengandung vitamin C warnanya akan lebih jernih. Namun, jika warnanya berubah menjadi semakin pekat, maka semakin rendah kandungan vitamin C yang ada di dalamnya. Dari hasil yang kita uji dapat disimpulkan bahwa pada rumput benggala dan rumput gajah mini tidak mengandung vitamin C karena warnanya tidak berubah. Lalu pada buah jeruk nipis warnanya menjadi jernih, berarti mengandung vitamin C. Kemudian pada tomat dan pisang, perubahan warnanya menjadi semakin pekat, berarti kandungan vitamin C yang ada di dalam tomat dan pisang memiliki kandungan vitamin C yang rendah. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.